Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis iNews Naura Syafika di kawasan Senayan, Jakarta dan Ahmad Muharlin di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Naura terlebih dahulu. Naura, untuk suasana di sana bagaimana antusias masyarakat? Ya, selamat sore Arlista dan pemirsa. Menjelang perayaan Imlek 2026, berbagai kota menghadirkan penampilan yang pastinya bisa dikunjungi oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Sekarang saya ada di Danau Senayan Park menyaksikan langsung untuk penampilan atraksi dari barongsai di atas air. Ini pertama di Indonesia, dari Cina langsung dihadirkan di Indonesia di Senayan Park. Dan ini adalah salah satu atraksi yang sedang dilakukan, di mana pengunjung dapat memberikan amplop atau angpau secara langsung kepada barongsai yang ada di atas air. Tadi memang untuk barongsai di atas air ini atraksi sudah dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan sudah berlangsung berbagai atraksi, berbagai tarian sudah diberikan. Dan ini dia untuk angpau yang diberikan dari pengunjung yang ada di sini. Memang ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis untuk menyaksikan barongsai di atas air. Namun kalau misalnya untuk angpau ini nantinya untuk pengunjung bisa memasukkan dari dana pribadi masing-masing ke dalam angpau tersebut. Dan tidak hanya di pukul 17 waktu Indonesia Barat saja, nantinya ada sesi kedua yaitu di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan memang untuk pengunjung tadi sudah berkumpul tepat 2 jam sebelum acara sudah mulai, sudah berkumpul di sini karena untuk menentukan ataupun menyimpan posisi terbaik mereka supaya bisa menyaksikan secara langsung. Dan ini dia untuk pengunjung yang sudah hadir di Danau Senayan Park. Coba kita mungkin untuk berbincang dengan salah satu pengunjung. Ibu, selamat siang. Selamat sore, Ibu. Ibu, aku boleh ngobrol dikit sama Ibu ya? Oke, ini dengan Ibu siapa? Ibu Naya. Oke, Ibu Naya kesini sama siapa, Bu? Sama keluarga. Rame ya? Ya, rame banget. Gimana Ibu tadi udah menyaksikan barongsai? Bagus. Pokoknya bagus lah atraksinya. Ibu Naya, terima kasih banyak. Oke, itu dia tadi salah satu dari pengunjung yang ada di Danau Senayan Park. Dan nantinya juga tidak hanya dari barongsai yang atraksi di atas air, nanti juga ada floating lantern, di mana nantinya floating lantern ini akan dilaksanakan juga di Danau Senayan Park. Namun bukan di danau ini, namun yang ada di danau sana. Nanti akan dimulai di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pengunjung juga bisa ikut bergabung. Caranya mudah sekali, bisa langsung melakukan registrasi di meja yang sudah disediakan. Sementara itu Arlista, kembali ke studio. Baik, masyarakat sangat antusias dengan pertunjukan di danau. Sementara itu bagaimana untuk di Taman Mini Indonesia Indah? Ada Ahmad Muharlin, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Arista dan juga pemirsa. Tidak kalah tadi dengan laporan Naura di Senayan. Di tempat kami melaporkan saat ini di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya ini juga tidak kalah ramai. Terlebih di momen libur panjang tahun baru Imlek. Berbagai keseruan dan juga pertunjukan dipersiapkan oleh pihak pengelola dari Taman Mini Indonesia Indah. Seperti yang sedang berlangsung di belakang saya, Arista dan juga pemirsa. Ini merupakan salah satu pertunjukan yang ditampilkan oleh pengelola Taman Mini Indonesia Indah. Nah, yang saat ini sedang berlangsung ini Arlista, yaitu adalah pertunjukan tari Dewi Kuan Im atau dan juga tari Welas Asih atau tari seribu tangan, yang mana tari ini melambangkan kekuatan juga keberuntungan. Nah, ini salah satu yang disuguhkan bagi para pengunjung Taman Mini Indonesia Indah dalam momen tahun baru Imlek tahun ini. Dan selain pertunjukan tari, juga tadi pengelola Taman Mini Indonesia Indah juga menyuguhkan beberapa ornamen-ornamen bernuansa Imlek seperti hiasan-hiasan lampu lampion dan juga sejumlah pertunjukan bernuansa Imlek lainnya. Nah, selain juga pertunjukan tari yang sedang berlangsung saat ini, pengelola Taman Mini Indonesia Indah juga menunjukkan berbagai pertunjukan lain bagi para pengunjung, yaitu tadi juga sempat ada aksi pertunjukan barongsai, kemudian ada tari daerah, tadi salah satunya ada tari Kawaran yang berasal dari daerah Tomohon, Sulawesi Utara. Dan di momen libur panjang tahun baru Imlek ini, memang Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi destinasi favorit bagi para wisatawan untuk menghabiskan waktu libur mereka, dan yang mana mereka juga selain bisa melihat
Baik, terima kasih banyak laporannya. Ahmad Muharlim melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah, dan sebelumnya ada Naura Syafika melaporkan langsung dari Danau Senayan Park. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi lalu lintas di beberapa titik lokasi, kita akan langsung memantau melalui kamera CCTV NTMC Polri. Baik, di layar kiri atas pemirsa kita bisa menyaksikan dari kawasan flyover Mampang, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar dan belum ada tanda-tanda kepadatan, namun di sebelah kiri sudah terlihat sudah mulai adanya sedikit kepadatan di sore hari ini. Kemudian di sisi layar kanan atas ada pantauan lalu lintas dari Bundaran Pondok Indah, Jakarta. Dapat dilihat cukup lengang dan lancar. Beberapa kendaraan terhenti dikarenakan memang adanya traffic light ataupun lampu merah begitu. Dan selanjutnya di layar kiri bawah kita pantau dari Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Untuk di Simpang Dago, Jawa Barat juga masih terlihat ramai lancar. Kemudian di layar kanan bawah Anda ada kondisi di Pospol Taman Safari Bogor, Jawa Barat. Kita lihat kondisi lalu lintasnya sudah mulai terlihat adanya antrian kendaraan. Dan untuk kendaraan mayoritas masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Pemirsa, berbagai tradisi dilakukan warga dalam menyambut bulan Ramadan di Temanggung, Jawa Tengah. Warga melakukan tradisi doa dan makan bersama di areal makam yang juga diikuti penganut agama lain sebagai simbol kerukunan. Tradisi doa dan makan bersama di pemakaman Gletuk, Desa Getas, Temanggung, Jawa Tengah kembali menjadi sorotan sebagai potret nyata moderasi beragama dan pelestarian lingkungan. Warga dari berbagai latar belakang keyakinan berkumpul menghormati leluhur sekaligus memperkuat komitmen menjaga alam. Tradisi ini menjadi unik karena mempertemukan warga Dusun Krecek yang mayoritas beragama Buddha dan warga Dusun Gletuk yang memeluk agama Islam dan Kristen di satu lokasi pemakaman yang sama. Mereka bersama-sama membawa makanan ke makam Gletuk sambil memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Perbedaan iman tidak menjadi penghalang dalam merawat warisan sejarah dan kebersamaan. Tradisi ini bentuk penghormatan spiritual kepada leluhur yang telah berlangsung turun-temurun dengan cara menjaga kekayaan alam yang diwariskan leluhur. Acara diakhiri dengan kenduri atau makan bersama di mana warga duduk melingkar dan makan bersama di area pemakaman. Mereka saling berbagi berkat hasil bumi sebagai simbol rasa syukur atas harmoni kehidupan yang tetap terjaga di tanah Temanggung. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono Anyus melaporkan. Lestarikan tradisi leluhur, warga Bondowoso, Jawa Timur melarung hasil bumi dalam ritual rokat bumi. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk pelestarian budaya leluhur, tetapi juga sarana mempererat kebersamaan dan gotong royong warga. Guna memohon limpahan rezeki serta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ratusan warga Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Bondowoso, Jawa Timur menggelar upacara adat desa berupa ritual rokat bumi Singo Ulung. Tradisi turun-temurun ini menjadi bagian rangkaian bersih-bersih Desa Blimbing yang ke-534 tahun. Ritual sakral ini diawali dengan pertunjukan 10 singo ulung yang menampilkan gerakan-gerakan atraktif di hadapan warga. Kesenian khas Bondowoso ini merupakan perpaduan antara tarian tradisional dan ritual adat yang masing-masing singo ulung dimainkan dua penari. Dalam prosesi tersebut, warga antusias memberikan sedekah berupa hasil bumi dan makanan kepada para penari singo ulung. Sedekah ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud keyakinan masyarakat bahwa berbagi akan mendatangkan keberkahan rezeki dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Usai pertunjukan seni, acara dilanjutkan dengan prosesi inti rokat bumi, yakni doa bersama di tempat yang dianggap keramat bernama Nangger. Berbagai jenis hasil bumi dibawa masyarakat untuk didoakan bersama sebelum dilarung ke umbul air Nangger, sungai yang berada di Desa Blimbing.
Sebelum pelarungan sesaji, doa bersama dipimpin sesepuh adat. Doa tersebut ditujukan untuk mendoakan arwah nenek moyang serta memohon keselamatan, ketentraman, dan limpahan rezeki bagi seluruh warga Desa Blimbing. Setelah doa selesai, masyarakat secara bergantian melarungkan sesaji hasil bumi ke sungai sebagai simbol pengembalian hasil alam kepada Sang Pencipta. Upacara adat Singo Ulung ini rutin digelar setiap tahun sekali pada pertengahan bulan Syakban. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk pelestarian budaya leluhur, namun juga sarana mempererat kebersamaan dan gotong royong warga. Ritual rokat bumi Singo Ulung ini pun menjadi bukti kearifan lokal dan nilai spiritual masih terus dijaga dan dilestarikan masyarakat Desa Blimbing hingga kini. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Amerika kirimkan kapal induk kedua sebagai peringatan keras terhadap Iran bila kesepakatan nuklir gagal. Informasi selengkapnya usai jeda.